Menjadi seorang ibu adalah long lifetime journey of learning yang gak ada hentinya. Perjalanan dimulai ketika kita mulai kepikiran untuk memiliki buah hati. Di situ kita mulai belajar mencari informasi bagaimana mempersiapkan kandungan kita untuk meng-carry baby di dalam kandungan kita dengan baik dan sehat. Setelah akhirnya kita mengandung, kita masih belajar lagi tentang perkembangan janin. Anak seperti apa? Kalau kalian ingat, mungkin kalian dulu tanya informasi ke orang tua, ke dokter, cari-cari di buku, atau cari-cari via YouTube of googling tentang perkembangan anak di janin seperti apa. Terus makanan apa yang harus kalian konsumsi, nutrisi apa, buah apa yang boleh dan mana yang boleh dan mana yang enggak. Setelah akhirnya kita melahirkan anak pun, kita tetap terus belajar bagaimana cara menggendong anak yang baik, baby carry yang harus kita beli seperti apa, yang cocok untuk anak di usia berapa, milestone anak seperti apa. Kita terus belajar sampai akhirnya anak ini menginjak usia anak, sekolah apa yang harus kita pilih, sistem pendidikan apa yang cocok untuk anak kita, bagaimana mengembangkan bakat anak kita. Kita terus belajar dan mencari informasi. Ketika anak kita memasuki usia pubertas, usia remaja, kita belajar lagi bagaimana how to deal with the teenage. Sampai akhirnya anak ini beranjak ke usia dewasa. Kita belajar how to step back a little untuk memberikan ruang buat mereka mengeksplor dunianya. Sampai akhirnya anak kita ini menikah, kita juga tetap belajar how to respect our kid with his or her new family. Bagaimana kita respect dengan keluarga baru anak kita. Sampai akhirnya kita memiliki cucu pun kita terus belajar bagaimana kita harus men-treat cucu kita yang kita cintai nanti seandainya ya, supaya kita bisa mencintainya dengan menghargai keputusan yang dipilih sama orang tuanya. And it will never stop, it keep changing. Kita akan terus belajar, dan kita gak akan pernah stop belajar. Setiap stage, every milestone have its own challenge. Setiap masa itu memiliki challenge tersendiri, dan pastinya kita selalu ingin dan akan memberikan yang terbaik untuk anak kita. Banyak sekali kritik-kritik dan saran-saran di luar sana yang seakan-akan mengintimidasi, menjudgment kita tentang pola bagaimana kita menjalani peran kita menjadi seorang ibu. Kadang-kadang bisa berkesan kayak nyinyir gitu, gemes gitu kan. Kalau kita nggak tahu cara menyikapinya, bisa membuat diri kita menjadi insecure, kayak am I good enough as a mom? Pertanyaan itu sering banget muncul di kepala kita, ya nggak sih? Kritik-kritik, saran ataupun judgement itu, kalau kalian ingat, udah ada sejak awal kita memutuskan untuk menjadi seorang ibu. Ketika kita hamil, ada orang yang bilang, usia kandungannya berapa, kok kecil banget. Ketika anak kita udah lahir, ketika dia masih babynya udah bisa jalan belum, usia segini kok belum jalan. Ketika anak kita beranjak ke remaja pun dikritik, anaknya umur berapa, kok belum puber. Ketika anak kita udah dewasa pun kita masih dikritik, anaknya kerja apa, udah married belum. Dan kritik itu akan selalu ada di luar sana. Kritik-kritik dan judgement tersebut ternyata nggak cuma datang dari luar. Kadang-kadang kritik itu datang dari diri kita sendiri. Ketika kita swipe up Instagram, lihat halaman orang lain, kayaknya dia lebih baik dari aku. She's so cool, she's fabulous, she's a great mom. Kenapa aku nggak bisa jadi kayak dia ya? Kita starting undervalue ourselves sebagai seorang ibu. Kritik-kritik dan saran ataupun judgement yang ada di luar sana akan selalu ada. Don't let those words bring you down. Bukan kritik yang salah, bukan judgement yang salah, tapi bagaimana cara kita menyikapi nyinyiran itu yang salah. Di sini kalian harus mengenal siapa diri kalian, encourage yourself, acknowledge yourself. Jadi kalian benar-benar tahu apa yang kalian mau dalam keluarga kecil kalian, bagaimana pola parenting yang benar-benar ingin kalian terapkan dalam keluarga kalian. There's a lot of help out there yang kalian bisa reach. Cari source yang benar, carilah sumber-sumber yang benar, dan jangan berhenti mencari informasi, jangan berhenti untuk belajar dan bertanya. Dengan semakin mengenal diri kalian dan memiliki bekal pengetahuan yang banyak, kalian akan semakin mudah untuk memilah-milah informasi dan saran, kritik atau judgement yang ada di luar sana, mana yang cocok buat aku dan mana yang gak cocok buat aku.
Pada akhirnya, jadikan kritik saran itu sebagai masukan atau pilihan opsi untuk kalian untuk memilih, oh mana yang benar, mana yang gak benar. Bukan menjadi sebuah narasi buat kalian untuk menentukan kamu harus begini atau kamu harus gitu. Buat aku pribadi, pola pengasuhan kita sebagai seorang ibu itu seperti sebuah art, seperti kayak seni, kayak kita melihat sebuah lukisan. Jadi kayak kalian suka lukisan yang abstrak, atau kalian suka yang kontemporer, atau kalian suka lukisannya Van Gogh atau Da Vinci. Jadi kita nggak bisa bilang this is good or this is bad, semuanya baik, tapi tergantung kalian melihatnya, bagaimana pola yang kalian pilih yang cocok untuk kalian seperti apa. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Be yourself, do what you love, and be happy, because itu yang anak kalian butuhkan dari kalian, ibu yang bahagia. Kalian pernah dengar pepatah, bagaimana kita bisa fill the cup if the pot is empty? Gimana kalian bisa membahagiakan anak-anak kalian kalau kalian tuh gak happy? Jadikan kritik, saran, judgement yang ada di luar sana, nyinyiran-nyinyiran itu sebagai opsi atau pilihan buat kalian. Oh ini bagus buat aku ambil. Oh ini gak bagus, okay bye. This work for you, okay fine, but it's not work for me, sorry. That's it, as simple as that. Karena kita sama-sama menjalani sebuah proses pembelajaran seorang ibu. Kita sama-sama masih murid di sini. Kita masih sama-sama saling belajar. Nggak ada senioritas, nggak ada junioritas. Karena setiap level, setiap masa memiliki tantangan yang berbeda. Jadi buat aku, being a mom is about how to create a memories with my kid. Bagaimana aku bisa membuat kenangan-kenangan hangat untuk anak aku yang bisa dia bawa sampai kapanpun. Ketika dia jauh dari aku, dia masih bisa merasakan home di dalam dirinya. Jadi judgement, kritik, saran, nyinyiran itu akan selalu ada di luar sana. Kalian cuma buang-buang waktu, energi, emosi bila kalian menanggapinya dengan cara yang salah. Jangan biarkan judgement, kritik, saran, atau nyinyiran tersebut membuat kalian berkecil hati yang nantinya akan mencuri kebahagiaan kalian dengan anak kalian. Jadi sekarang kalau kalian melihat adanya kritik, saran, judgement, atau nyinyiran di luar sana, aku harap dengan video ini kalian bisa lebih bijak, lebih mudah untuk menanggapinya, untuk how to deal with it. Karena kita sama-sama masih belajar di sini, and we are not perfect. We just a mom, we are not a super mom. Everybody make mistake. Everybody have their own way to raise their kid. Jadi happy Mother's Day for all of you beautiful moms. You are beautiful the way you are. We are not perfect. Kita nggak bisa jadi lilin yang menerangi atau menghangatkan semua orang. Tapi yang terpenting kita bisa menghangatkan hati anak kita, yang bisa dia bawa sampai kapanpun itu, walaupun dia sampai dia gede dan bisa dia tularkan ke orang lain. That's the point. That's the point. That's the point. So teman-teman, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Aku harap video ini bisa menjadi inspirasi dan saling membantu untuk menguatkan buat kita semua yang masih sama-sama belajar menjadi seorang ibu. Please share this video to your friends, ke teman-teman kalian yang mungkin sekarang sedang facing, menghadapi tantangan tertentu dalam kehidupan motherhoodnya. Semoga bisa saling membantu dan menginspirasi dan menjadi penguatan lah. Kalau kalian punya ide, saran, ataupun pengalaman, kalian bisa share di kolom di bawah ini. Mungkin bisa membantu teman-teman kita yang lain. Okay, I'll see you in the next video, and don't forget to what? To subscribe, like, and share. Woohoo! I'll see you in the next video. Bye. Happy Motherhood. Happy Mother's Day. I'm sorry.